Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Jalan. Bab 396-400. Di rumah sakit, Qin Beisan dan asistennya menjalani pemeriksaan menyeluruh. Qin Beisan menyimpulkan bahwa butuh waktu lama untuk merawat Li Wanglong, setidaknya 4 bulan. Bagaimana dengan ini? Saya bisa membawa pasien ini ke Yanjing, dan saya akan merawatnya secara pribadi. Kata Qin Beisan, karena banyak hal yang harus dilakukan di Yanjing, dia tidak bisa tinggal di Suzhou dan Hangzhou. Old Gao, Li Tianhao dan yang lainnya semua tersenyum ketika mendengar bahwa ada harapan. Guru kedua Li mengerutkan kening dan bertanya, mengapa saya tidak bisa berada di Suzhou dan Hangzhou? Karena tempat kerja saya adalah Yanjing, di mana terdapat banyak pasien yang menunggu saya. Qin Beisan menjelaskan. Guru kedua Li menggelengkan kepalanya, tidak, Anda harus tinggal di Suzhou dan Hangzhou untuk merawat keponakan saya selama periode ini. Anda tidak boleh pergi kemanapun, dan Anda tidak dapat menerima pasien lain. Fokuslah merawat keponakan saya. Kapan akankah dia pulih? Kapan kamu akan pergi? Tidak apa-apa jika Anda tidak setuju, tetapi dia harus tetap di sini. Apakah dia bisa hidup atau tidak masih belum pasti. Tuan kedua Li memandang asisten Qin Beisan. Asisten kecil itu gemetar ketakutan. Jika dia tetap tinggal, saya khawatir hanya akan ada jalan buntu. Tuan kedua Li begitu mendominasi sehingga dia tidak memberi Qin Beisan kesempatan untuk membantah. Kamu, Qin Beisan benar-benar akan mati karena marah. Dia tidak bisa tinggal di Suzhou dan Hangzhou lebih lama lagi. Terlalu banyak hal yang terjadi di Yanjing. Dengar, Tuan, saya akan membawa keponakan Anda ke Yanjing, dan saya berjanji untuk menyembuhkannya, oke? Qin Beisan membahas. Tidak perlu membicarakannya, tetap saja di Suzhou dan Hangzhou untuk berobat. Kilatan kemarahan melintas di mata Li Erye. Ngomong-ngomong, aku ingat ada rumah sakit swasta di Suzhou dan Hangzhou. Cepat dan pindahkan orang ke sana. Qin Beisan, kamu juga harus pergi, kata Li Erye. Tuan kedua, saya akan segera mengaturnya. Lebih besar dari Qin Beisan panik. Tuan kedua Li ini ingin memenjarakan dirinya sendiri dan merawat keponakannya. Saat ini, Ye Junlin keluar dari rumah sakit. Ketika dia melihat konvoi itu, dia berhenti dan memperhatikan. Bukan karena ukuran belasan mobil, tapi karena dia merasakan dua aura yang sangat berbahaya dari satu mobil. Su Hang bisa banyak bertarung, misalnya, Taibao ke-13 Du Yuseng semuanya adalah pemain top. Tapi dibandingkan dengan dua orang di dalam mobil ini, mereka kalah jika dibandingkan. Tapi itu hanya bisa membuat Ye Junlin melihatnya. Setelah bertarung selama 5 tahun, tuan mana yang belum pernah melihatnya? Itu hanya membuatnya penasaran bahwa karakter seperti itu muncul di Su Hang. Saat Ye Junlin hendak memasuki rumah sakit, dia menabrak sekelompok orang secara langsung. Penatua Gao mengatur seseorang untuk memindahkan Li Wanglong, dan Penatua Qin Beisan juga bersamanya. Qin Tua, Ye Junlin bertanya. Ketika Qin Beisan melihat bahwa itu adalah Ye Junlin, dia segera menghela nafas lega. Selama dia ada di sini, semuanya akan baik-baik saja. Penatua Gao bertanya dengan tidak senang, apa yang terjadi? Li Tianhao segera bergegas keluar dan berkata, Tuan Gao, ini Ye Junlin. Tuan Li Wanglong dipukuli seperti ini dengan 10 cambukan olehnya, 2 lainnya, Li Kuang dan urusan Tuan Li Wangsun juga terkait dengannya. Iya, dia adalah Ye Junlin. Tuan Gao akan segera membersihkannya. Dia masih terus menghina keluarga Li di ibu kota provinsi dan Tuan kedua Li. Li Songkui dan yang lainnya segera menambahkan bahan bakar dan cuka. Ketika Penatua Gao mendengarnya, dia langsung menjadi marah, ternyata itu kamu.
Pengawal keluarga Li di sampingnya langsung menatap Ye Junlin. Itu benar. Aku mengalahkannya. Kamu masih ingin Tuan Qin menyembuhkannya? Tidak mungkin, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Nada suara Ye Junlin datar, tetapi sangat mendominasi. Bahkan Penatua Gao terkejut. Siapa lagi yang berani begitu sombong di depan keluarga Li di ibu kota provinsi? Ini setara dengan menghancurkan kepala Lord Hades. Penatua Gao dan yang lainnya tidak percaya apa yang telah mereka lakukan pada keluarga Li Tianhao sebelumnya. Ketika saya melihat Ye Junlin dengan mata kepala sendiri kali ini, saya menyadari bahwa anak ini bahkan lebih arogan daripada yang dikatakan Li Tianhao. Tuan Qin, ayo pergi, kata Ye Junlin. Siapa yang berani pergi, dapatkan untukku. Gao tua berkata dengan marah. 7 atau 8 orang di belakangnya segera menembak. Tapi orang-orang ini bukan tandingan Ye Junlin. Dalam sekejap, 7 atau 8 orang sudah tergeletak di tanah. Cepat dan panggil seseorang. Penatua Gao segera pergi memanggil seseorang. Ini banyak waktu. Ye Junlin telah membawa Tuan Qin dan asistennya pergi. Faktanya, Ye Junlin dapat sepenuhnya menekan Li Erye di tempat. Tapi bagaimanapun juga, itu di rumah sakit, dan insiden itu menjadi kekacauan besar, dan dampaknya terlalu buruk. Jadi dia membawa Tuan Qin pergi dulu, dan kemudian menangani masalah ini nanti. Segera, guru kedua Li keluar dari rumah sakit bersama sekelompok orang. Penatua Gao memanggil lusinan orang dari konvoi. Di mana orangnya? Di mana Ye Junlin? Tanya Penatua Gao. Ketika Li Erye mendengar berita bahwa Ye Junlin datang untuk merampok Qin Beisan, dia segera turun. Tapi tidak ada yang terlihat. Hah? Tidak mungkin. Apakah kamu masih di sini sekarang? Karena ada begitu banyak orang di pintu masuk rumah sakit, bahkan Li Tianhao dan yang lainnya tidak melihat saat Ye Junlin dan yang lainnya pergi. Apa pendapatmu tentang orang? Penatua Gao sangat marah. Belum lagi Tuan kedua Li, itu akan meledak. Ye Junlin, yang telah menghapus 3 juniornya, benar-benar merenggut Qin Beisan tepat di bawah hidungnya. Ini penghinaan terhadap Li Erye. Di mana wajahnya? Kurang dari setengah hari sejak saya datang ke Suzhou dan Hangzhou, dan saya mengalami hal semacam ini. Li Erye benar-benar menjadi gila. Dia selalu memandang wajah dengan sangat serius. Siapa di provinsi Jiangnan yang tidak malu mendengar nama Li Erye? Tapi seseorang benar-benar menamparkan wajahnya, menyelamatkan wajahnya. Tidak tahan, kirim seseorang untuk segera menemukan Ye Junlin dan Qin Beisan. Jika itu benar-benar tidak mungkin, aku akan membiarkan Wu Chang hitam putih maju. Mata Li Erye menyemburkan api. Boom, tubuh tetua Gao bergetar hebat. Baru saja datang ke Suzhou dan Hangzhou, biarkan ketidakkekalan hitam putih muncul. Begitu kedua Raja Iblis itu muncul, mereka pasti akan menyebabkan pertumpahan darah di Suhang. Bahkan dia takut, belum lagi yang lain. Oke, Tuan kedua, saya akan segera mencari seseorang, dan mencoba untuk tidak bergerak jika hitam dan putih tidak kekal. Kata Gao Lao. Li Tianhao bertanya dengan rasa ingin tahu, guru kedua, seberapa sakralkah ketidakkekalan hitam dan putih ini? HMPH, saya akan membiarkan Anda mengalaminya suatu saat nanti. Guru kedua Li mendengus dingin. Untuk beberapa alasan, Li Tianhao merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Sisi lain, setelah Ye Junlin menerima Qin Beisan, dia langsung mengirim pesawat khusus untuk mengirimnya kembali ke Yanjing. King Long mengikuti Ye Junlin, dan berbisik, apa yang harus dilakukan Jenderal? Bukankah Tuan kedua Li terlalu sombong? Chen Tianqiao bahkan tidak bisa membandingkannya. Saat Anda memasuki Suzhou dan Hangzhou, Anda harus mendapat bagian. Ini juga memiliki arti Lao Zhou. Dia meminta saya untuk menanyakan pendapat Anda kepada Jenderal. Mata Ye Junlin menjadi dingin. Dan dia berkata dengan dingin, siapapun yang berkontribusi pada Suzhou dan Hangzhou diterima dengan kedua tangan,
jika Anda hanya ingin merebut tanah, mengambil uang, dan menyebabkan kerusakan, lakukanlah sejauh yang Anda bisa." Tubuh King Long gemetar sedikit. "Dimengerti?" Jenderal Ye Junlin menyalakan rokok, melihat ke kejauhan, dan berkata dengan tenang, "Adapun Li Erye, saya akan datang sendiri." King Long gemetar, sungguh sial berurusan dengan orang ini sendiri. Rumah leluhur keluarga Li, guru kedua Li sedang menunggu kabar. Penatua Gao bergegas, "Tuan kedua tidak baik, Qin Beisan telah dikirim keluar dari Suzhou dan Hangzhou, dan sekarang dia telah tiba di Yanjing." "Apa?" Tuan kedua Li melompat, "Terlalu banyak penipuan, ini sama sekali tidak menganggapku serius." Li Erye meraung, Penatua Gao mengangguk, "Tuan kedua, pria bernama Ye Junlin ini baru saja berbicara omong kosong. Tidak ada yang diizinkan merawat Tuan muda Li Wanglong." Li Tianhao dan yang lainnya tercengang. Tuan Li kedua sangat menakutkan. "Ini adalah Master," Penatua Gao berkata tanpa daya. "Tuan kedua, sekarang Qin Beisan telah kembali ke Yanjing. Kita tidak dapat membawanya kembali dari Yanjing." "Itu sudah pasti, saya juga tidak berani ke kota Yanjing. Ada begitu banyak bos yang menjaga itu." Tuan kedua Li mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Namun, Ye Junlin, saya harus menyelesaikan masalah." Penatua Gao segera berkata, "Tuan kedua, saya telah memeriksa dengan jelas, di permukaan. Latar belakang Ye Junlin adalah Tuan 9 dan Tuan ketiga. Latar belakangnya berasal dari bos misterius Grup Yunting. Grup Yunting, saya pernah mendengar bahwa selain keluarga Xiao, Grup Yunting adalah yang paling gila di Suzhou dan Hangzhou baru-baru ini," kata Li Erye. "Tuan kedua, apa yang harus kita lakukan?" Penatua Gao bertanya. Guru kedua Li berpikir sejenak dan berkata, "Adakan pesta makan malam-malam ini, dan undang semua orang terkenal di Suzhou dan Hangzhou. Saya ingin memberitahu seluruh Suzhou dan Hangzhou bahwa saya ada di sini." Mengangguk segera, "Dimengerti, Tuan kedua." Ini juga membuat Li Tianhao dan yang lainnya sangat bersemangat. Ikuti Li Erye untuk menjadi kaya. Siapa di Suzhou dan Hangzhou yang berani meremehkan mereka di masa depan? Segera menuntut semua petinggi di Hangzhou telah menerima undangan. Misalnya, Shen Wanshan, 4 pemimpin kamar dagang Suzhou Hangzhou. Keluarga Xiao yang kaya Xiao Guopu dan kepala beberapa keluarga kaya lainnya juga diundang. Bahkan Chen Tianqiao dan petinggi lainnya menerima undangan satu demi satu. Di kantor wakil presiden Yunting Group, sekretaris datang untuk melaporkan, ada seorang pria di luar Tuan Fang yang mengaku berasal dari ibu kota provinsi. "Ada apa dengan dia?" tanya Fang Ziking. "Saya di sini untuk mengirim surat undangan." Sambil berkata, sekretaris menyerahkan surat undangan. "Ngomong-ngomong, orang itu bilang akan menyerahkan surat undangannya ke bos," kata sekretaris itu. Fang Ziking membuka surat undangan. Tanda tangannya adalah Li Erye, ibu kota provinsi. Isi surat undangannya sangat mendominasi, bukan ajakan, melainkan perintah. "Tuan kedua Li di ibu kota provinsi, bukankah ini kerabat keluarga Ziran?" Fang Ziking tampak bingung. Segera, dia menghubungi Lunang Xuan dan membicarakan tentang undangan tersebut. Setelah Qilin mendapat surat undangan, dia menemukan Ye Junlin. "Tuan kedua Li mengundangmu ke pesta makan malam. Apakah kamu ingin pergi?" tanya Qilin sambil tersenyum. Ye Junlin hanya tersenyum misterius, mengambil surat undangan itu dan melihatnya. Saat ini, seluruh masyarakat Suzhou dan Hangzhou panik. Semua orang tahu bahwa guru kedua Li di ibu kota provinsi datang secara tiba-tiba. Bahkan ada gosip bahwa Tuan kedua Li telah membawa 2 raja iblis besar, Wuchang hitam dan putih. Hal ini pasti akan menyebabkan pertumpahan darah di Suzhou dan Hangzhou. Yang paling membuat takut semua orang adalah Li Erye berniat berkembang di Suzhou dan Hangzhou. Ini hanyalah pukulan telak bagi semua orang. Li Erye sendiri dapat membuat kewalahan semua orang di Suzhou dan Hangzhou.
Dan metode brutalnya adalah yang paling mengerikan. Malam ini, dia berinisiatif mengadakan perjamuan, dan tujuannya mungkin tidak murni. Pertama, memberitahu Su Hang bahwa tuan kedua Li ada di sini. Kedua, biarkan setiap orang memilih untuk berdiri dalam satu tim. Tidak apa-apa berdiri di sisinya. Jika Anda berdiri di tim yang salah, Anda tidak tahu bagaimana Anda akan mati. Dengan bantuan Li Tianhao, rumah leluhur keluarga Li segera ditata. Di malam hari, aliran mobil mewah tak ada habisnya di depan rumah Li Jiazu. Semua tokoh terkemuka dari Suzhou dan Hangzhou ada di sini. Karakter-karakter ini bernilai miliaran atau puluhan miliar di masa lalu. Orang-orang seperti Li Tianhao bahkan tidak memiliki kentut di mata mereka. Tapi hari ini, setelah melihat Li Tianhao dan yang lainnya, mereka mengangguk dan membungkuk. Ini membuat Li Tianhao sangat senang. Di mana dia begitu agung? Masih membutuhkan pendukung yang kuat. Satu Li Songkui berkeliling. Dan generasi kedua, kaya yang hanya bisa dia hormati di masa lalu menganggapnya sebagai kakak laki-laki dan menunjukkan kasih sayang mereka satu demi satu. Bahkan banyak tua dan muda kaya raya yang mengetahui bahwa Li Mengyu masih lajang dan berinisiatif untuk menunjukkan cintanya. Hal ini membuat Li Mengyu sangat berguna. Li Ziran itu kentut, dia bukan apa-apa sekarang. Li Wenhai tersenyum dan berkata, "Ya, benar, saya sangat bangga menjadi bagian dari keluarga Li." "Halo, Tuan Li." Shen Wanshan dan Lei. Setelah Qian Jue dan yang lainnya tiba, mereka menyapa Li Tianhao. Li Tianhao sangat bersemangat hingga dia hampir pingsan. "Apakah Anda berani memikirkannya sebelumnya?" Orang terkaya justru menyapanya. Bahkan Xiao Guopu, sosok terpanas di Suzhou dan Hangzhou, tetap menyapanya saat ia tiba. Pukul 8 malam, hampir seluruh tamu undangan sudah berada di tempatnya. Semua orang duduk di tempat pertemuan, perlahan menunggu Li Erye muncul. Saat ini, tuan kedua Li keluar dari kamar terlarang di rumah Li Jiazu. Ada raungan di ruang terlarang, rendah dan menakutkan. Ada juga semburan udara dingin yang menyembur keluar, membuat orang menggigil tak terkendali. Gao Sanxiu memberitahu Li Wenfei, "Ingat, hati-hati, lewat sini pintunya tidak boleh dibuka, jika tidak, Anda tidak akan tahu bagaimana Anda mati." "Mengerti, Tuan Gao." Meskipun Li Wenfei tidak tahu apa yang terkunci di dalamnya, namun Gao Sanxiu memerintahkan seperti ini, sebagian besar. Barang di dalamnya menakutkan, pintu, mencoba masuk melalui jendela kecil. "Lihat, tidak masalah jika Anda melihatnya." Li Wenfei sangat ketakutan hingga dia terjatuh ke tanah. Dia tidak tahu apa yang dilihatnya melalui jendela kecil. Li Wenfei menjerit, wajahnya pucat karena ketakutan, dan keringat dingin mengucur di dahinya. Dia berebut dan pergi dari sini. Di luar di pesta makan malam, semua orang menunggu. Tuan kedua Li ada di sini. Dengan kemunculan Li Erye, semua orang berdiri dan menyapanya. Li Erye agung dan mendominasi, dan hanya satu tatapan saja yang membuat orang gemetar. Jika ketidakkekalan hitam dan putih yang legendaris muncul, semua orang akan semakin ketakutan. Li Erye, semua orang tahu bahwa guru Li muncul. Mulai sekarang, dunia Suzhou dan Hangzhou akan menjadi milik guru kedua Li. Terlalu sulit untuk mendapatkan makanan di tangannya. Tuan kedua Li, Shen Wanshan dan yang lainnya yang duduk di depan menyapa guru kedua Li satu demi satu. Setelah mengamati sekeliling, guru kedua Li bertanya sambil mencibir, "Siapa bos dari grup Yunting?" Begitu kata-kata ini keluar, penonton langsung terdiam. Semua orang saling memandang, tapi tidak ada yang berani menjawab. Hah, Bagaimana dengan orang-orang dari Yunting Group? Petik 2. Li Erye berkata sambil tersenyum. "Tuan kedua, tidak ada seorang pun dari Yunting Group." Kata seseorang. Dalam sekejap, guru kedua Li menyipitkan matanya, dan cahaya dingin muncul di matanya.
Siapa bilang tidak ada seorang pun dari Yunting Group yang datang? Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Semua orang melihat ke belakang. Saya melihat sekelompok orang berseragam keamanan datang ke lapangan. Pemimpinnya adalah Kapten Keamanan Wu Shen. Dia memegang sebuah gulungan di kedua tangannya. Hah, pada saat ini, semua penonton tercengang. Orang-orang dari keluarga perusahaan lain semuanya adalah tokoh berpangkat tertinggi. Tetapi yang dari grup Yunting sebenarnya adalah tim penjaga keamanan. Apakah ini gila? Anda sama sekali tidak menganggap serius Li Erye, bukan? Menarik, Takayama Osamu tertawa. Li Erye menyipitkan matanya dan tersenyum alih-alih marah. Kelompok Yunting yang luar biasa. Mereka bahkan mengirim penjaga keamanan. Wu Shen maju selangkah dan berkata sambil tersenyum, Li Erye, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya penjaga keamanan dari grup Yunting Kapten Tim. Wu Shen diperintahkan oleh bos untuk memberikan sepotong kaligrafi dan lukisan kepada Tuan Li. Begitu kata-kata ini keluar, penonton ketakutan. Grup Yunting menjadi gila. Di mata mereka, seorang kapten keamanan sebenarnya dikirim. Ini sangat memprovokasi Li Erye. Semua orang tidak dapat memahami langkah Yunting Group. Termasuk beberapa orang yang mengetahuinya, misalnya Xiao Guopu. Dia sedikit khawatir jika Ye Junlin terlalu provokatif, dia akan bermain-main. Bagaimanapun, Li Erye dan Wu Chang hitam putih adalah orang gila. Jika Anda memaksa mereka terburu-buru, mereka bisa melakukan apa saja. Kamu penjaga keamanan sialan berani berbicara dengan tuan kedua, kamu ingin mati. Li Songkui memiliki dendam dengan Wu Shen, dan ingin menggunakan Li Erye untuk membersihkannya. Ayo, singkirkan satpam bau ini, Li Wenhai juga berkata dengan marah. Tunggu, suara Li Erye terdengar. Saya ingin melihat hadiah apa yang diberikan bos grup Yunting kepada saya. Pergi, berikan padaku. Li mengambil gulungan itu. Kalau begitu kita pergi juga. Wu Shen berbalik dan pergi. Li Songkui masih ingin berhenti. Gao Sanxiu melotot. Keluarga Li hanya bisa menonton saat Wu Shen menunggu satpam pergi. Gao Sanxiu membawa gulungan itu ke Li Erye. Buka dan lihat apa itu. Guru kedua Li sangat penasaran. Gao Sanxiu mengangkat tangannya dan membuka gulungan itu. Boom! Tapi ketika mereka melihat dengan jelas isi gulungan itu, para penonton merasa ngeri. Itu sangat sunyi sehingga tidak ada satu suara pun. Suara jatuhnya jarum terdengar, semua orang yang hadir tercengang. Karena isinya terlalu mengagetkan, guru kedua Li merasakan ada yang tidak beres, dan dengan cepat melihat gulungan gambar itu. Melihat ini, tuan kedua Li sangat marah hingga dia hampir memutar matanya. Karena hanya ada 4 kata yang tertulis di gulungan itu, keluar dari Suzhou dan Hangzhou. Terlalu mendominasi. Ternyata pengiriman satpam itu tidak arogan. Orang-orang sombong masih akan datang. Dia berkata terus terang bahwa dia adalah orang pertama yang membiarkan Erye Li keluar dari Suzhou dan Hangzhou. Li Erye telah berada di sungai dan danau selama beberapa dekade, dan tidak pernah menghadapi situasi seperti itu. Hancurkan grup Yunting, Gao Sanxiu dan para penjaga keluarga Li tidak bisa duduk diam lagi. Mengancam akan menghancurkan grup Yunting, Gao Sanxiu sudah mengerti kenapa Ye Junlin begitu sombong. Dengan dukungan bos yang sombong, bagaimana mungkin dia tidak gila? Semua penonton menundukkan kepala, mereka menunggu badai datang. Mengerikan memprovokasi Li Erye. Darah mengalir ke sungai, mayat ke gunung. Saya khawatir Suzhou dan Hangzhou benar-benar akan memicu badai berdarah. Li Erye memandang semua orang dan bertanya, berapa banyak yang Anda ketahui tentang bos grup Yunting? Itu sangat misterius dan tidak pernah muncul. Bahkan bawahannya Lunang Xuan juga sangat misterius dan jarang muncul. Tapi itu harusnya sangat kuat, mampu mencuri uang dari kamar dagang Suzhou, Hangzhou dan keluarga Shen. Yang lain berkata satu demi satu. Bagaimana menurutmu, Tuan Shen?
Tuan Li kedua bertanya kepada Shen Wanshan, bersambung.